Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, kita berjumpa lagi di channel NLP Seperti Motivasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya menonton di channel ini dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu dikaruniai kesehatan yang prima, rezeki yang halal, dan juga kesuksesan hidupnya. Amin. Nah, pada kesempatan video kali ini saya membahas tentang Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah seorang master praktisi NLP yang sangat ulung. Saya katakan seperti itu meskipun di zaman tersebut belum dirumuskannya NLP, tetapi beliau ini sudah pakar untuk memprogram pikiran orang lain, terutama para sahabatnya. Nah, salah satu kisah yang menarik yang saya ambilkan dari buku ini adalah pernah suatu ketika Nabi itu didatangi oleh salah seorang sahabat yang miskin. Nah, sahabat yang miskin ini disuruh oleh istrinya untuk datang menemui Rasulullah, meminta bantuan atau meminta belas kasihan supaya diberikan uang ataupun makanan. Nah, sesampainya di rumah Rasulullah, beliau pun bersabda seperti ini, barang siapa yang meminta bantuan kepadaku, maka aku akan memberinya. Tetapi barang siapa yang tidak menunjukkan rasa butuh, maka Allah yang mencukupinya. Seperti itu. Nah, sabda beliau ini langsung masuk ke dalam telinga sahabat tadi. Artinya apa? Nabi tidak memberikan bantuan berupa uang, berupa makanan, atau bahkan berupa hewan ternak, tidak. Tetapi beliau memberikan nasihat berupa rasa kecukupan kepada sahabatnya itu. Nah, di sini ada kata-kata menarik. Barang siapa yang tidak membutuhkan, barang siapa yang tidak menunjukkan sikap butuh, maka Allah yang mencukupinya, seperti itu. Nah, pola pikir ini kemudian dibawa oleh sahabat yang miskin tadi. Beliau pulang, ketemu dengan istrinya, dan istrinya pun ngomel. Nah, karena seorang wanita mungkin cerewet, ya akhirnya menyuruh kembali datang ke Nabi dan meminta bantuan. Bahkan istrinya ini bilang, Nabi pun juga manusia, kamu datang lagi kepada beliau, nanti apa yang beliau sabdakan. Nah, sahabat ini memberanikan diri datang kepada Rasulullah, dan sebelum sampai ke rumahnya, ingat lagi apa nasihat yang beliau sabdakan. Pulang lagi, disuruh balik lagi oleh istrinya. Kembali lagi, masih terngiang-ngiang nasihat Nabi. Akhirnya apa? Beliau nggak jadi minta bantuan sama Nabi, nggak jadi meminta belas kasihan kepada Nabi, dan beliau pun, si sahabat ini, datang ke rumah sahabatnya untuk meminjam golok. Nah, golok ini untuk apa? Bukan untuk menggorok istrinya yang cerewet itu, bukan. Tetapi golok ini dibuat untuk mencari kayu. Ya, mencari kayu. Kemudian kayu hasil pencariannya ini dijual di pasar, kemudian dibelikan setengah gandum. Nah, dari sinilah mulai awal kisah beliau untuk menjadi orang kaya. Yang awalnya miskin menjadi orang yang sangat berkecukupan materi, bahkan menjadi orang yang sangat kaya raya. Nah, kemudian hasil gandumnya ini beliau makan bersama istrinya, ya, dibuat adonan roti dan sebagainya. Terus besoknya pun dia berangkat lagi untuk mencari kayu, dijual lagi ke pasar, seterusnya seperti itu. Akhirnya apa? Hasil penjualan kayu tersebut bisa digunakan untuk membeli golok baru dan mengembalikan golok pinjamannya tadi kepada temannya. Kemudian hasil uangnya juga disisihkan, tidak hanya untuk membuat makanan, tidak hanya untuk membeli makanan saja, tetapi juga disisihkan. Akhirnya si sahabat yang miskin tadi ini bisa membeli 2 ekor unta. Nah, bayangkan harganya unta berapa? Lebih mahal daripada sapi, mungkin sekitar 20 jutaan ya, saya nggak tahu. Nah, akhirnya dari kedua ekor unta ini, lama-kelamaan kan beranak pinak, dijual lagi, mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, akhirnya apa? Seorang sahabat yang miskin tadi menjadi orang yang kaya dan sangat sukses di bidang peternakan unta. Nah, setelah beliau ini sukses, kaya, beliau datang lagi kepada Rasulullah menyampaikan kisah hidupnya. Maka Nabi pun bersabda, sudah aku bilang bahwasanya barang siapa yang merasa berkecukupan, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang tidak butuh pada belas kasihan manusia, maka Allah yang akan mencukupinya. Nah, di sini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bermindset kaya atau bermindset kecukupan. Kita mungkin kondisi saat ini belum punya apa-apa, ya. Bahkan banyak di antara kita yang mungkin hanya punya sepeda motor atau mungkin rumahnya yang belum dibangun begitu megah. Tetapi yang paling penting adalah bermindset terlebih dahulu, yakni bermindset berkecukupan, tidak bermindset kekurangan atau bermindset meminta-minta belas kasihan dari orang lain. Kenapa? Karena hal tersebut akan lebih banyak menarik kekurangan daripada berkecukupan. Nah,
Dari kisah tadi, seorang sahabat yang awalnya miskin dinasihati oleh Rasulullah agar bermental berkecukupan, yakni menunjukkan rasa tidak butuh pada manusia. Artinya tidak butuh belas kasihannya manusia, namun merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Nah, di sini adalah pola pikir atau mindset, di mana mindset ini akan menggerakkan seluruh respon dirinya, akan menggerakkan perilakunya, sehingga dia lebih berkarya, lebih suka untuk bekerja, menghasilkan uang sendiri daripada meminta belas kasihan pada orang lain. Begitu. Realita zaman sekarang, banyak orang miskin yang meminta bantuan pada orang lain. Ya tidak salah sih, memang itu hak mereka. Tetapi dari sisi lain, pola pikir seperti itu akan terus membawa dia pada kemiskinan atau kekurangan. Sebaliknya, kalau berubah pola pikir, mengubah pola pikir menjadi berkecukupan atau merasa berkecukupan, maka Allah akan mencukupinya. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan potensi diri orang tersebut, yakni dengan bekerja, mencari nafkah. Nah, seperti itu. Dari segi ilmu Neuro-Linguistic Programming, ya, atau NLP, sesungguhnya Nabi itu seorang yang bisa memprogram ulang mindset sahabatnya. Ini salah satu contoh, ya, dari mindset miskin menjadi mindset kaya, di mana mindset ini sangat mempengaruhi kehidupan. Ya, merubah mindset bisa merubah pola hidupnya, atau bahkan merubah kondisi kehidupannya seperti apa. Nah, kalau teman-teman pernah belajar Law of Attraction, juga sama. Seseorang yang selalu berpikir pada kekurangan, maka kehidupannya pun akan selalu kekurangan. Apalagi ditunjukkan dengan rasa butuh pada manusia, butuh belas kasihan, dan lain sebagainya. Itu akan lebih banyak mengundang kekurangan pada hidupnya. Nah, tadi Nabi berpesan bahwasanya barang siapa yang merasa berkecukupan, maka Allah pun akan memberikan kecukupan. Allah memberikan kecukupan bagi manusia tersebut atau hambanya. Nah, di sini maksudnya adalah kita itu mengubah pola pikir, kita itu mengubah kesadaran, kita mengubah fokus kehidupan kita. Dan ini masih ada hubungannya dengan video saya kemarin yang ada di sini, yakni mengubah kesadaran atau mengubah fokus. Di mana mengubah fokus ini diawali dengan mengubah pola pikir atau mindset. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi tadi adalah mengubah mindset, mengubah pola pikir. Di saat pola pikir sudah berubah, maka intensinya juga berubah, perhatiannya, fokusnya juga berubah, kesadarannya pun juga berubah ke hal yang lebih makmur, bukan lagi ke hal-hal yang memiskinkan atau kekurangan. Nah, dimana kalau berpikir atau berfokus pada kekurangan, maka itulah yang akan ditarik dalam kehidupannya. Sedangkan kalau sudah dirubah untuk berfokus atau berkesadaran pada berkecukupan, berkesadaran kaya, maka yang ditarik pun akan kekayaan. Dan itulah yang terjadi. Meskipun di sini prosesnya tidak ada yang instan, semuanya berproses langkah demi langkah, step by step. Namun yang pasti, jika diiringi dengan mindset yang berkecukupan, maka hidupnya akan betul-betul berkecukupan seperti itu. Ada pelajaran lain yang juga menarik, yakni tentang investasi. Di sini saya pun masih belajar investasi kecil-kecilan, ya. Salah satunya adalah investasi emas. Yang dicontohkan oleh sahabat tadi adalah investasi dengan membeli 2 ekor unta. Beliau mendapatkan hasil pekerjaannya menjual kayu, itu tidak hanya dimakan tetapi disimpan atau disisihkan untuk membeli sesuatu yang bisa lebih berkembang. Membeli sesuatu yang jauh lebih berharga, yang nantinya bisa berkembang, ya, yang nantinya bisa mengembangkan keuangannya atau ekonominya itu, yakni membeli unta. Mungkin di masyarakat Indonesia membeli sapi, membeli kerbau, membeli kambing dan lain sebagainya, atau membeli tanah dan lain sebagainya. Itu adalah cara investasi yang bagus untuk mengembangkan ekonomi di masa depan. Nah, akhirnya apa? Sahabat tadi yang miskin itu menjadi seorang yang betul-betul kaya atau berkecukupan materi. Seperti itu. Kenapa? Hanya dengan mengubah mindset, mengubah pola pikir, mengubah kesadaran, mengubah fokus, maka itu bisa mengubah kehidupannya. Seperti itu. Kenapa? Karena dari hukum tarik-menarik pun sudah dijelaskan. Siapapun yang berpikir atau berkesadaran pada kekurangan, maka itulah yang ditariknya. Sedangkan siapapun yang berpikir berkelimpahan, berfokus, berkesadaran pada kecukupan materi, maka itulah yang akan ditariknya. Maka di sini bisa melihat, meskipun dari fakta sejarah, ya, kita bisa melihat bahwasanya seseorang yang bisa mengubah pola pikir akan mengubah kehidupannya. Seseorang yang sudah bisa mengubah pola pikirnya akan bisa mengubah kehidupannya, mengubah realita kehidupannya itu seperti apa.
sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai apa yang sering dia visualisasikan dalam hidupnya itu. Jadi di sini pentingnya para teman-teman untuk bisa mengubah pola pikir, mengubah mindset. Ini hal yang mutlak, ini adalah hal mutlak yang harus kita kuasai. Nah, itulah kenapa saya juga membuat channel NLP ini, yang tujuan awalnya adalah memberikan manfaat dari segi ilmu pemrograman pikiran, yakni bisa mengubah kehidupan yang jauh lebih baik dengan cara mengubah mindset, pola pikir. Atau kalau istilahnya Mas Firman pertama itu mengubah data pikiran. Kalau istilahnya Mas Arif RH itu mengubah vibrasi. Di mana sebetulnya mengubah data pikiran itu adalah mengubah mindset. Mengubah mindset akan merubah suasana hati. Suasana hati adalah vibrasi atau getaran rasa yang diunggah ke alam semesta atau yang dipancarkan ke alam semesta. Maka itulah yang akan ditarik dalam kehidupannya. Seperti itu. Baik, itu aja. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam.